Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Hatia dari Prodi Akuntansi kelas AKB 21. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang completing the accounting cycle untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen Heliani SEMAK. Accounting cycle atau siklus akuntansi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tahapan atau langkah yang dilaksanakan selama periode akuntansi dalam rangka menganalisa, mencatat, mengklasifikasikan, meringkas serta melaporkan informasi keuangan yang berguna untuk tujuan menyusun laporan keuangan. Secara umum ada 10 tahap siklus akuntansi yang terjadi di pembukuan suatu usaha. Yang pertama menganalisa transaksi, 2 membuat jurnal, 3 memposting ke buku besar, 4 menyusun neraca saldo, 5 membuat jurnal penyesuaian, 6 membuat neraca saldo setelah penyesuaian, 7 membuat laporan keuangan, 8 membuat jurnal penutup, 9 membuat jurnal pembalik, 10 neraca akhir atau awal. 1. Menganalisa transaksi. Hal pertama yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi adalah identifikasi atau analisa transaksi. Sistem pencatatannya biasa berbentuk double entry di mana setiap transaksi dicatat terhadap posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Setiap pencatatan transaksi minimal akan mempengaruhi 2 rekening pembukuan. 2. Membuat jurnal. Langkah kedua adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal sesuai dengan kategorinya. Kita mengenal adanya jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dikenal dengan istilah jurnal saja, yaitu biasanya pencatatan transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan satu dikredit. Sedangkan jurnal khusus dibuat untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. 3. Memposting ke buku besar. Langkah ketiga dalam siklus akuntansi adalah memposting transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal ke buku besar. Di buku besar ini setiap rekening pembukuan akan mencatat segala transaksi yang terkait dengan masing-masing rekening. Untuk memudahkan identifikasi, setiap rekening akan mendapat nomor kode. 4. Menyusun neraca saldo. Selanjutnya, Anda harus menyusun neraca saldo. Untuk membuatnya, Anda hanya perlu memindah saldo setiap akun di buku besar ke dalam neraca saldo. Pastikan nominal saldo debit dan kredit dalam neraca seimbang, karena jika tidak seimbang, maka Anda harus mencari di mana kesalahan terjadi hingga saldo tidak seimbang. 5. Membuat jurnal penyesuaian. Di akhir periode, terkadang kita menemukan transaksi yang belum dicatat ataupun kesalahan dalam mencatat. Nah, disinilah fungsi jurnal penyesuaian eksis. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, selanjutnya transaksi akan dipindah ke buku besar. 6. Membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah dipindah ke buku besar, maka Anda bisa membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo antara aktiva dan pasiva dalam neraca saldo harus seimbang. 7. Membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat penting untuk direksi perusahaan karena dengan laporan keuangan mereka bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga membantu direksi membuat kebijakan dan strategi yang harus dilakukan perusahaan. Sebelum membuat laporan keuangan, beberapa orang lebih memilih membuat neraca lajur. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan. Beberapa laporan keuangan yang wajib ada dalam suatu usaha adalah laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja perusahaan pada periode tertentu, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang terjadi, neraca untuk menaksir kesehatan keuangan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, dan berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Laporan arus kas menyediakan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. 8. Membuat jurnal penutup. Selanjutnya, Anda bisa membuat jurnal penutup. Jurnal ini hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup adalah rekening nominal dan laba rugi. Jenis-jenis rekening ini memang harus dinolkan agar di periode mendatang digunakan kembali untuk aktivitas baru. 9. Membuat jurnal pembalik. Langkah ini sebenarnya opsional.
Jurnal pembalik dibuat untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara berulang pada periode berikutnya. Biasanya jurnal pembalik ini dibuat di awal periode berikutnya. Dalam jurnal ini acuannya adalah jurnal penyesuaian, di mana setiap transaksi di jurnal penyesuaian akan dibalik. Misal transaksi yang awalnya kredit di jurnal penyesuaian, maka akan menjadi debit di jurnal pembalik. 10. Neraca akhir atau awal. Setelah membuat jurnal penutup, maka selanjutnya adalah membuat neraca akhir atau awal. Isi dari neraca ini adalah daftar saldo rekening di buku besar, jadi isinya hanya akun-akun permanen. Tujuan pembuatan neraca ini untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo memang sudah benar dan seimbang. Berikut ini contoh soal. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.